2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Bahasa Inggris akan menyampaikan resume mengenai materi 4 yang berjudul perencanaan jadwal dan kepanitiaan. Yang pertama yaitu perencanaan jadwal kerja atau kegiatan atau time schedule or timeline. Yang pertama adalah uraian jenis kegiatan dan waktu yang dibutuhkan secara sistematis untuk selesaikan rencana kegiatan dengan tepat waktu dan sukses. Yang kedua, pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja seperti daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Kemudian ada fungsi perencanaan jadwal kerja. Yang pertama sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan dan yang kedua sebagai pedoman untuk mengontrol apakah suatu kegiatan berlangsung sesuai jadwal atau tidak. Yang ketiga sebagai pedoman untuk mengatur kecepatan suatu pekerjaan dalam suatu kegiatan atau efisiensi dan efektivitasnya. Yang kelima yang keempat, untuk menentukan tahap-tahap kegiatan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaan atau evaluasi. Kemudian selanjutnya ada faktor perencanaan jadwal kerja. Yang pertama ada rincian kerja, yang kedua prasyarat, yang ketiga kegiatan paralel, yang keempat waktu yang diperlukan setiap kegiatan, yang kelima personel yang diperlukan, yang keenam dana, yang kemudian ada teknik yang terdiri dari tabel matriks dan jaringan. Selanjutnya ada dasar-dasar organisasi. Yang pertama pengertian atau etimologis. Yang kedua, organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Berasal dari istilah organisme yang merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian terintegrasi di mana hubungan mereka satu sama lain saling berkaitan secara utuh untuk mencapaikan tujuan. Organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri utama dalam organisasi. Yang pertama terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua ada kerjasama. Yang ketiga ada komunikasi antar satu anggota dan anggota yang lain. Dan ada tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada manfaat organisasi. Yang pertama ada untuk melayani masyarakat, untuk mencapai sasaran yang tidak dapat atau sulit dicapai seorang diri, untuk mempertahankan pengetahuan, untuk menyediakan karir. Selanjutnya ada tujuan suatu organisasi. Yang pertama berusaha mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Yang kedua pertumbuhan dalam segala bidang. Yang ketiga perluasan pasar. Yang keempat kepemimpinan. Yang kelima produktivitas. Selanjutnya ada kelemahan suatu organisasi. Seluruh organisasi tergantung pada satu orang saja. Apabila dia tidak mampu melaksanakan tugas, maka seluruh organisasi akan terancam kehancuran. Adanya kecenderungan pimpinan bertindak secara otokratis, kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosa Sagita. Baiklah, selanjutnya mengenai lingkup organisasi ini terbagi menjadi 3, yaitu eksternal, internal, dan lingkungan organisasi. Yang pertama itu mengenai eksternal, mencakup dari lingkungan umum yaitu negara, pemerintah, masyarakat, dan teknologi. Kemudian lingkungan ormawa yang di dalamnya mencakup luar kampus, kehidupan kampus, dan kebutuhan masyarakat, misal seperti bimbel, sekolah, PT, dan lain-lain. Kemudian untuk eksternal itu mencakup SDM, meliputi kepemimpinan, manajerial, komitmen, dan amanah. Kemudian ada kapabilitas yang mencakup kemampuan dan keterampilan. Kemudian ada lingkungan organisasi yang di dalamnya mencakup mahasiswa, organisasi ekstra maupun intrakampus. Nah, kemudian adalah pengorganisasian kegiatan atau kepanitiaan itu terdiri dari persepsi kerja dalam organisasi, menganggap orang lain adalah pembantu atau untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, menganggap diri sendiri ialah pembantu, kemudian menganggap dirinya dan orang lain adalah pribadi yang berdiri sendiri, yang tidak saling bergantung dengan orang yang lain. Kemudian menganggap dirinya dan orang lain bersama-sama harus memikirkan kepentingan orang lain, dan terakhir menganggap dirinya dan orang lain adalah mitra kerja yang saling memiliki kepentingan. Oke, buat teman-teman, let's join with us in English
Section Student Association, karena di prodi bahasa Inggris ini mampu menciptakan calon-calon guru yang mumpuni dalam berbahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.